Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama saya Kak Tada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya anak-anak. Anak-anak, sudah siap untuk belajar? Baik, kali ini kita akan belajar pada kelas 1, tema 8, peristiwa alam, subtema 4, bencana alam pada pembelajaran 1. Yuk kita simak anak-anak. Anak-anak, pernahkah kalian menonton berita seperti ini? Ya, berita tentang bencana alam. Berita tentang banjir, kebakaran, tanah longsor, tsunami, ataupun bencana-bencana alam lainnya. Kadang-kadang, sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Salah satunya adalah bencana alam. Nah, anak-anak, bencana alam itu disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami. Namun, bencana alam juga ada disebabkan oleh perbuatan manusia seperti banjir dan juga tanah longsor. Karena manusia yang suka membuang sampah sembarangan serta manusia yang selalu menebang pohon, sehingga terjadilah bencana banjir maupun tanah longsor. Nah anak-anak, kali ini Kak Tada punya komik. Kalian pasti suka kan membaca komik? Ya, komik ini berjudul tentang Siti dan teman-teman membantu korban banjir. Kita baca sama-sama yuk anak-anak. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di taman. Siti menceritakan tentang berita bencana alam, bencana banjir yang menimpa Barabai. Teman-teman, apakah kemarin menonton berita dari TV? Ada berita tentang bencana banjir. Bencana ini menimpa Barabai. Saya belum mendengar berita itu. Banjir di Barabai. Banjir melanda desa Barabai. Air sangat deras. Rumah-rumah roboh terbawa arus. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Barabai. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Barabai mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah anak-anak, itu tadi berita yang disampaikan oleh Siti, yaitu berita tentang bencana banjir di Barabai. Nah anak-anak, berdasarkan berita yang disampaikan Siti, apa yang terjadi dengan desa Barabai? Ya, tepat sekali. Desa Barabai mengalami bencana alam, yaitu banjir. Selanjutnya anak-anak, mengapa warga Barabai itu berterima kasih? Ya, betul. Mereka berterima kasih karena mereka mendapatkan bantuan. Terima kasih Siti sudah menceritakan kepada kami. Sama-sama Ajija. Anak-anak, mengapa Ajija berterima kasih? Ya, betul. Ajija berterima kasih karena Siti telah menceritakan berita tersebut, yaitu berita tentang bencana banjir. Anak-anak, pernahkah kalian mengungkapkan terima kasih kepada orang lain? Tentunya pasti pernah. Mungkin di saat kalian mendapatkan bantuan ataupun di saat kalian mendapatkan hadiah. Misalnya kalian saat ulang tahun, kalian mendapat kado, maka kalian mengucapkan terima kasih. Nah, jadi anak-anak, ungkapan terima kasih itu adalah ungkapan yang menunjukkan rasa hormat, rasa syukur atas pemberian maupun bantuan dari orang lain kepada kita. Jadi kita harus selalu mengucapkan terima kasih.
Nah, berikut contoh ungkapan terima kasih. Yang pertama, di saat kita mendapatkan hadiah. Ungkapan terima kasihnya adalah, terima kasih sudah memberi saya hadiah. Contoh yang kedua, di saat kita mendapatkan bantuan. Nah, contoh kalimat terima kasihnya adalah, terima kasih atas bantuannya. Akan lebih bagus lagi jika kita menyebut nama orang ataupun nama teman yang memberikan bantuan kepada kita. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami kesusahan? Pastinya, kita pasti pernah mengalami yang namanya kesusahan. Lalu, siapakah yang menolongmu? Orang lain, baik itu keluarga kita, orang tua, saudara, maupun teman. Bahkan orang yang tidak kita kenal mungkin saja bisa menolong kita. Lalu, apa yang kamu ungkapkan jika ada orang yang menolong kamu? Tepat sekali. Kalian harus mengungkapkan terima kasih. Nah, sekarang Kak Tada akan mengajak anak-anak yang hebat ini untuk bermain, yaitu kita akan melakukan permainan jika saya, maka saya. Nah, cara bermainnya adalah kalian harus berkelompok sebanyak 3 orang dalam satu kelompok. Orang yang pertama itu menyebutkan situasinya, sedangkan orang yang kedua akan membuat kalimat jika saya. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian tulis terlebih dahulu. Kemudian orang ketiga akan membuat kalimat maka saya. Nah, kalian tulis kalimat ungkapan terima kasih. Setelah itu kalian lakukan secara berurutan. Perhatikan contoh permainan jika saya maka saya yang dilakukan oleh Siti, Edo, dan juga teman-temannya. Ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka saya akan berkata, terima kasih Siti sudah membantu mengobati luka di kakiku. Untuk lebih menarik, sekarang Kak Tada akan memberi kalian tantangan untuk membuat kalimat atau bermain jika saya maka saya menggunakan kata-kata yang sudah kakak tentukan. Yang pertama, gunakanlah kata makanan. Yang kedua, gunakanlah kata selimut. Yang ketiga, gunakanlah kata obat. Bagaimana anak-anak? Seru sekali kan permainannya? Kalian bisa menggunakan kata-kata lainnya untuk melatih ungkapan terima kasih kalian. Kak Tada punya variasi tepuk terima kasih. Ikuti saya ya. Tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Nah, anak-anak, sudah bisa tepuk terima kasih? Kalian bisa melakukannya bersama teman-teman kalian. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Ya sudah mendengar berita itu, Benny. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberi bantuan. Kami mau memberi makanan. Tepat sekali, Benny. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Barabai. Idemu bagus, Benny. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Benny menepati kata-katanya. Benny dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam, bencana banjir yang menimpa desa Barabai. Apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu.
Mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Terima kasih Siti dan Udin, kalian mau membantu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Mengapa kita perlu bekerja sama? Pernah, agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, anak-anak, seru tidak komik tentang Siti dan teman-teman membantu korban banjir? Berdasarkan komik tadi, apa yang dilakukan Benny? Ya, tepat. Benny bekerja sama dengan keluarganya dan teman-temannya untuk membantu korban banjir dengan memberikan makanan. Sore hari, Benny dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Benny menceritakan pengalamannya di rumah, pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Anak-anak, pernahkah kalian bekerja sama bersama keluarga kalian? Tuliskan pengalamanmu saat bekerja sama. Kalian bisa menulisnya di buku. Nah, tulislah kegiatan kerjasama yang kalian lakukan. Misalnya, kalian bekerja sama membersihkan halaman, bekerja sama membantu ibu untuk mencuci piring, dan kegiatan lainnya. Kemudian, jangan lupa kalian tulis juga di buku kalian rencana kalian untuk melakukan kegiatan. Misalnya, rencana untuk bekerja sama, minggu depan saya mau membantu ayah saya memotong rumput. Saya juga mau membantu ibu untuk memasak. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama kalian di rumah. Nah, sekarang coba kita simak video tentang cerita pengalaman dari teman kita. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Farah dari kelas 1B. Saya akan menceritakan tentang pengalaman bekerja sama di rumah bersama keluargaku. Ini pengalamanku tentang bekerja sama. Adikku ada 2, laki-laki dan perempuan. Aku dan kakakku menyiram tanaman. Adikku dan ibuku menyapu halaman. Adikku yang satu lagi membantu ayah membersihkan kaca. Setelah habis bersih-bersih, ibu memasak untuk kita semua. Aku dan kakakku membantu ibu memasak dan menyiapkan makanan. Nah, apa ya manfaatnya bekerja sama? Manfaat bekerja sama adalah meringankan beban pekerjaan dan pekerjaan cepat selesai. Sudah sampai di situ aja ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Udin mengajak teman-temannya untuk pergi ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah seorang pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan membuat bentuk dari tanah liat. Nah, kreasi itu akan dibawa ke desa Barabai sebagai hadiah untuk anak-anak di sana. Anak-anak korban banjir nanti akan mereka beri sebuah kreasi yang menggunakan tanah liat. Anak-anak yang hebat, apakah kalian pernah membuat kreasi ataupun kerajinan menggunakan tanah liat? Hebat sekali kalau kalian pernah. Kalau belum, yuk kita perhatikan video tentang cara membuat kreasi dari tanah liat.
Bagaimana anak-anak? Tentunya mudah sekali kan membuat kreasi ataupun kerajinan dari tanah liat. Kalian cukup menggunakan tanah liat sebagai bahannya. Kalian bisa ikuti langkah-langkah membuat tanah liat yang ada di samping kakak ini. Nah, kemudian kalian bentuklah kreasi tersebut. Setelah itu, kalian bisa menunjukkan kreasi kalian kepada keluarga kalian ataupun kepada teman-teman kalian. Anak-anak, berakhirlah pembelajaran kita kali ini. Bagaimana komiknya? Seru sekali kan? Pastinya kita dapat belajar dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Ingat ya anak-anak, bencana alam itu bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Marilah kita menolong orang yang terkena bencana alam. Dan jangan lupa selalu ucapkan terima kasih. Dadah!